Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Kimia Umum dengan topik kinetika reaksi atau laju reaksi. Kali ini kita akan melanjutkan topik dari pertemuan sebelumnya. Minggu kemarin kita telah membahas terkait dengan kinetika secara umum, teori tumbukan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan persamaan laju reaksi dan juga tentang orde reaksi. Yang perlu kamu ketahui bahwa persamaan laju reaksi itu menunjukkan hubungan antara laju reaksi, hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi pereaksi. Keywordnya adalah pereaksi. Ingat ya, konsentrasi pereaksi atau reaktan. Konsentrasi pereaksi atau reaktan yang terlibat dalam reaksi. Sebagai contoh, di dalam suatu reaksi diketahui reaksi PA ditambah QB menghasilkan RC ditambah dengan SD. Yang di sebelah kiri yaitu A dan B, inilah yang disebut sebagai reaktan. Sementara yang di sebelah kanan yaitu C dan D, inilah yang disebut sebagai produk. Dan sebelumnya kamu telah belajar dengan Pak Edi bahwa P, Q, R, dan S itu adalah koefisien reaksi. Nah, maka persamaan laju itu dapat dirumuskan sebagai V, kita telah sepakat kemarin menggunakan V, sama dengan hasil kali konstanta dengan konsentrasi pereaksi. Siapa? Ini konsentrasi reaktan atau pereaksi dipangkatkan dengan orde. Jadi produk tidak ikut campur dalam persamaan atau hukum laju ini. Maka bisa kita lihat bahwa V sama dengan K kali K. Apa reaktan yang pertama? Betul, ada A, ordenya kita misalkan dengan X, dikali dengan B, dipangkatkan dengan Y. Di mana ini adalah konsentrasi A, konsentrasi A, B itu konsentrasi B, sementara X dan Y itu adalah orde reaksi. Kalau nanti ditanya orde total, maka kamu bisa menjawab berarti jumlah dari X dan Y. Dan perlu diingat, orde itu tidak selalu sama dengan koefisien reaksi. Bisa jadi sama dan bisa jadi berbeda. Maka itu adalah dua hal yang tidak bisa saling berkaitan antara orde reaksi dengan koefisien reaksi. Nah, kemarin kita telah membahas bahwa satuan dari V itu atau laju reaksi itu adalah molar per second atau molar second min 1. Ingat ya, sementara konsentrasi itu satuannya adalah molar atau mol per liter, tapi lebih amannya kita menggunakan molar. Nah, perlu diingat di sini, maka dari orde reaksi atau dari persamaan laju reaksi kita dapat menentukan nanti satuan K. Jadi satuan K ini tergantung pada apa nanti? Tergantung pada orde reaksinya. Jadi dia satuan tetapan laju itu tidak sama. Sebagai contoh, andai kata orde A adalah 1 dan orde B contohnya 2. Maka persamaan lajunya kita bisa tulis
V sama dengan K kali A pangkat 1 kali B pangkat 2. Ingat ya, kita bicara masalah satuan sekarang. Maka V, apa satuannya tadi? Betul, molar second min 1 sama dengan satuan K yang mau kita cari dikali konsentrasi A. A itu apa satuannya? Molar pangkat 1. B itu juga konsentrasi, satuannya molar pangkat 2. Maka secara matematika bisa kita tulis molaritas second min 1 bagi molaritas kali molaritas pangkat 2. Maka ini bisa kita coret, betul tidak? Maka menjadi second min 1 per molar kuadrat. Ini bisa kita ke ataskan, maka menjadi bilangan berpangkat negatif. Molar second min 2 kali second min 1. Itu kalau A berorde 1 dan B itu adalah berorde 2. Maka satuan K-nya adalah M pangkat min 2 kali S pangkat min 1. Dan kamu tidak perlu menghafalkan apa satuan dari K. Kalau kamu sudah tahu masalah prinsip laju reaksi satuannya apa, dan konsentrasi satuannya apa, maka kamu bisa menentukan apa satuan dari K. Oke, itu dia K ya. K itu apa? Tetapan laju reaksi. Oke. Kalau kemarin konsentrasi kita sudah belajar sama Pak Edi. Laju reaksi sudah kita pelajari minggu kemarin. Sekarang kita bicara dulu sebelum menentukan orde adalah apa itu orde reaksi. Oke. Orde reaksi itu adalah bilangan pangkat konsentrasi. Oke, bilangan pangkat konsentrasi, betul tidak tadi? A pangkat B kali B pangkat Y, itu kan bilangan pangkat konsentrasi yang menunjukkan tingkat reaksi. Oke, yang menunjukkan tingkat reaksi. Pada umumnya, orde ini bisa bilangan bulat positif. Paham bilangan bulat positif? Ya, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bisa 0, dan bisa bilangan pecahan. Akan tetapi, mungkin untuk penjelasan kita ke depannya, kita hanya akan memfokuskan pada bilangan bulat positif dan bilangan 0. Akan susah ceritanya kalau menggunakan bilangan pecahan. Nah, dari mana kita bisa menentukan orde reaksi? Orde reaksi itu hanya dapat ditentukan melalui data percobaan. Oke ya, melalui data percobaan. Dia tidak bisa dengan cara perhitungan matematika biasa saja. Jadi ada dulu data percobaannya, baru kita bisa menentukan orde dari reaksinya. Nah, ada beberapa jenis grafik dari orde reaksi. Yang pertama adalah orde 0. Artinya, kita bisa membuat grafiknya seperti ini, lebih kurang. Ini adalah konsentrasi reaktan. Ini adalah laju di sumbu Y. Maka penambahan konsentrasi lajunya tidak berubah. Itu disebut orde 0. Kan berapapun konsentrasi itu bertambah, lajunya tetap, maka disebut dengan orde 0. Bagaimana kalau dia reaksi berorde 1? Ingat ya, sumbu X-nya adalah reaktan, konsentrasi reaktan, sementara sumbu Y-nya adalah laju reaksi, maka dia akan membentuk garis lurus. Dan yang terakhir adalah reaksi berorde 2. Oke, kita lihat nih. Bagaimana grafiknya? Ini V, ini konsentrasi. Dia akan membentuk grafik setengah parabola. Ingat ya, itu adalah reaksi berorde 2. Maka kalau kita bisa tulis ini V sama dengan K kali A pangkat 0 kali B pangkat 0. Contohnya kan orde totalnya 1. Ini orde 1 bisa jadi kalau reaktannya 1, A pangkat 1 berorde 1. Dan ini adalah K kali A pangkat 2, atau kalau reaktannya 1 ya, kalau reaktannya 2, A pangkat 1 kali B pangkat 1, atau seterusnya. Itu yang bisa kita tentukan.
Oke, paham? Semoga memahami. Nah, sekarang kita bisa menentukan orde reaksi melalui dua cara. Hari ini kita akan menentukan satu cara saja, menentukan orde reaksi menggunakan data laju awal. Ingat ya, menggunakan data laju awal. Oke, itu yang kita. Gimana prosesnya ini, Pak? Oke, ini prosesnya. Ingat kita melihat apa? Betul, kita melihat data yang sama, data konsentrasi yang sama, dan kemudian bisa kita bandingkan. Oke, ingat ya, data konsentrasi yang sama. Jadi nanti ada lagi apa, Pak? Berdasarkan hukum laju terintegrasi. Oke. Nah, maka kita coba kita lihat ya. Ada suatu reaksi. Nih, ada suatu reaksi yaitu Q gas. Ingat ya, ada reaksi Q gas ditambah 2T gas, dia menghasilkan produk T2Q gas. Diperoleh data percobaan sebagai berikut. Ingat itu, data percobaan diketahui nih. Ada data percobaan, kan sudah saya bilang tadi, orde dan hukum laju hanya bisa ditentukan ketika ada data percobaan. Ini dalam bentuk tabel ya, ada nomor, ada konsentrasi Q, ini ada konsentrasi T dalam satuan molar, of course, dan ini ada laju dalam satuan molar per second. Ada 3 data yang sederhana terlebih dahulu. Ini ada data 0,1, 0,2, 0,1. Di T itu ada data 0,1, 0,1, dan 0,2. Sementara di laju itu 1,25 kali 10 pangkat min 2. Kemudian ada 5 kali 10 pangkat minus 2. Dan ini ada 10 pangkat min 1. Agar memudahkan kamu dalam menghitung nanti, ini kamu jadikan semua dalam bilangan berpangkat 10 min 2. Biar mudah nanti, oh berarti ini berapa Pak? 10 kali 10 min 2. Oke ya, ini kamu harus pandai untuk mengubah dari bilangan berpangkat menjadi bilangan berpangkat lainnya. Itu matematika kamu. Nah, kalau nanti ditanya adalah orde, oke, orde reaksi, maka kamu tulis dulu persamaan laju. V sama dengan K kali. Reaktan pertama apa, Pak? Betul, ini reaktan pertama. Reaktan pertama adalah kali Q pangkat X ordenya. Dikali dengan apa reaktan kedua, Pak? Ini dia T. Maka sama kali dengan, kita kalikan dengan konsentrasi T pangkat Y. Di mana X dan Y itu adalah orde reaksi. Nah, maka yang kita cari dahulu itu adalah kita cari orde terhadap Q atau X. Gimana cara kita mencari orde terhadap Q? Berarti cari dua data di mana lawannya sama. Siapa lawannya? T, berarti yang T-nya sama. Coba lihat tabel. Mana dua data yang konsentrasi T-nya sama? Betul, ini dia. Data nomor 1 dan 2. Oke, ini dia. Paham? Jadi kita cari yang dua data yang sama. Maka bisa kita tulis, karena ada dua data yang kita bandingkan, maka kita bandingkan data pertama dan data kedua. Maka V1 per V2. Sama dengan K, itu tidak ada K1, K2 ya, karena dia selalu sama. Dikali dengan Q1 pangkat X kali T1 pangkat Y, di bawahnya Q2 pangkat X kali T2 pangkat Y. Ini Q-nya, K-nya bisa kita hapus karena dia selalu sama. Maka kita bisa coret, bukan hapus ya. Berapa V1, Pak? Tinggal masukkan. Ini adalah 1,25 kali 10 pangkat min 2. Dan V2-nya 5 kali 10 min 2. Ini bisa kita gabung, Pak. Betul. Q1 dibagi dengan
Q kedua pangkat X. Bisa kita tulis seperti ini, betul, supaya menggampangkan menghitung T1 per T data kedua pangkat Y. Maka kita tinggal masukkan, betul, ini 1,25 kali 10 min 2, ini 5 kali 10 min 2, sama dengan berapa Q1-nya, Pak? Itu dia adalah 0,1 per 0,2 dipangkatkan X, dikali T1 0,1 per 0,1 pangkat Y. Nah, ingat, ini kan hasilnya 1. 1 dipangkatkan berapapun, hasilnya 1. Itu dia. Ingat ya, ini bisa kita coret. Ini berapa, Pak? Ini adalah 1 bagi 4. Oke, ingat ya. Berarti ini adalah 1/4 sama dengan, ini bisa kita coret berapa, Pak? Ya, ini 1/2. It means 1/2 dipangkat dengan X. Nah, baru kita cari 1/2 pangkat berapa yang 1/4. Ini kan meaningnya adalah kita bisa ubah 1/4 sama dengan 1/2 pangkat X. 1/2 pangkat berapa yang 1/4? Oh, berarti X adalah 2. Maka orde terhadap Q adalah 2. Perfect. Paham? Oke. Sekarang kita lihat ini orde yang pertama. Selanjutnya orde terhadap T, yaitu Y. Ingat ya, OD terhadap T yaitu Y. Maka kita cari dua data di mana konsentrasi Q-nya sama. Oke. Setelah itu, kita lihat nih datanya. Konsentrasi yang mana Q-nya sama data berapa? Betul, 1 dan 3. Berarti kita pakai adalah data ke-1 dan ke-3. Maka sama seperti yang tadi, yaitu V1 per V3 sama dengan Q-nya sama, dikali Q ke-1 pangkat X per Q ke-3 pangkat X, dikali T ke-1 pangkat Y per T ke-1 pangkat Y. Oke, berapa V1 apa? 1,25 kali 10 pangkat min 2. Oke, ini dia. Dibagi V3 berapa, Pak? 10 kali 10 pangkat min 2. Sama dengan Q-nya bisa kita coret, betul. Ini kan bisa menjadi Q1. Q1-nya berapa? 0,1. Dibagi Q3-nya berapa? Coba dilihat. Betul, 0,1. Tadi X sudah kita dapatkan berapa? 2. Maka bisa kita ganti langsung. Dikali dengan, lihat T1 berapa? 0,1. Q3 0,2. Biar gampang. 0,1 per 0, berapa tadi? 2. Dipangkat dengan Y. Oke. Maka ini bisa kita coret. Betul. Oke. Ini kan dibagi adalah 1. Betul nggak? 1 dipangkatkan berapapun, 1. 1,25 dibagi 10, ini 1/8. Matematika kamu tolong diasah ya. 1/8 sama dengan 1 dikali, ini dibagi berapa? 1/2. Ingat ya, kali 1/2 pangkat Y. Maka ini bisa kita tulis 1/8 sama dengan 1/2 pangkat Y. 2 pangkat berapa yang 8, Pak? Ya, 3. Berarti orde-nya adalah 3. Berarti kita sudah dapat orde. Kalau nanti itu yang ditanya, yang A, orde-nya sudah ketemu. Kalau kita cari orde total, gimana caranya? Orde total adalah X ditambah Y. X-nya tadi 2, Y-nya 3, maka orde totalnya adalah 5. Lalu kita tulis nih hukum lajunya gimana, Pak? Oke. Maka hukum lajunya V sama dengan K kali konsentrasi Q dikali konsentrasi T pangkat X pangkat Y. V sama dengan K kali Q-nya orde X berapa tadi? 2 kali T orde Y tadi berapa? 3. Perfect. Nah, selesai. Kalau nanti ditanya adalah satuan K, kan tadi sudah dibilang, tinggal dimasukkan molar second min 1, K
kali molar kuadrat T molar pangkat 3. Maka K-nya satuannya molar second min 1 bagi molar pangkat 2 kali molar pangkat 3. Oke, ini kalau dibagi adalah molar pangkat min 4. Maka satuannya adalah molar min 4 second min 1. Ketemu dia satuan K. Ulang lagi yang tadi. Pak, kalau kita mau mencari nilai K-nya gimana, Pak? Oke, kalau kita mau mencari nilai K-nya, boleh contoh ambil data bernomor 1. Ini contoh. Tadi V itu kan K kali Q pangkat 2 kali T pangkat 3. Berapa data nomor 1? 1,25 kali 10 min 2 ya. Oke. Kemudian K kali Q berapa tadi? Data nomor 1, 0,1 T, 0,1. Saya ubah ya, 10 min 1. Ingat, kali 10 min 1 pangkat 3. It means 1,25 kali 10 min 2 sama dengan K kali 10 pangkat min 5. Coba dihitung matematikanya. Dan matematika kamu ini akan menjadi 1,25 kali 10 pangkat 3. Tulis satuannya. M pangkat min 4, second pangkat min 1. Maka ini adalah nilai dan satuan dari K. Ada pertanyaan? Oke, betul. Sekarang pertanyaan berikutnya, Pak, bagaimana kalau ditanya berikutnya? Berapa laju, berapa laju reaksi jika konsentrasi Q sama dengan konsentrasi T yaitu 1,0 molar. Oh, gampang. Tadi kan kita sudah ketemu laju itu V sama dengan K kali Q pangkat 2 kali T pangkat 3. Oke. Kita mau cari V-nya. Nilai K-nya tadi udah ketemu kan? Sudah. 1,25 kali 10 pangkat 3 molar pangkat min 4, second pangkat min 1. Q-nya berapa, Pak? 1 molar pangkat 2. T-nya, Pak, 1 molar pangkat 3. Oke. Maka bisa kita temukan berapa angkanya? 1,25 kali 10 pangkat 3. 1 dikali berapapun 1. Maka V-nya adalah 1,25 kali 10 pangkat 3 molar second min 1. Jadi tinggal dimasukkan. Kita bisa mencari laju reaksi jika sudah diketahui konstanta laju reaksi. Demikian. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan kamu lihat tugas yang ada di e-learning dan dikumpulkan maksimal hari ini pada jam 9.40. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.